Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RM Sunarsi. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, senantiasa diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang suatu tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari perut buncit secara alami. Seorang perempuan dewasa memiliki bobot badan yang normal ketika lingkar perutnya tidak lebih dari 80 cm. Seorang laki-laki dewasa yang normal bobot badannya tidak lebih dari 90 cm lingkar perutnya. Jadi ketika lingkar perut perempuan lebih dari 80, laki-laki lebih dari 90, itu artinya alarm bagi kita bahwa kita harus berolahraga dan mengganti pola hidup kita yang tidak salah, yang salah menjadi sehat. Bagaimana sih caranya supaya kita terhindar dari perut buncit? Banyakan orang kan taunya yang namanya perut buncit itu karena makanan berlemak. Sebenarnya banyak yang menyebabkan perut buncit. Di samping makanan berlemak, konsumsi gula yang berlebih terdapat pada makanan dan minuman ya. Makanan manis, minuman manis. Kemudian karena gaya hidup yang mager. Kemudian karena adanya obesogen. Obesogen itu adalah zat kimia yang terdapat dalam makanan kemasan. Banyak hal yang membuat kita menjadi buncit. Dan lemak itu akan betah berlama-lama di dalam perut kita ya, sehingga kita menjadi buncit meskipun kita sudah olahraga secara rutin dan kita udah defisit kalori. Bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tambahkan serat dan lemak sehat ketika kita makan. Jadi porsi makan kita itu ya selalu menambahkan serat dan lemak yang sehat. Karena serat dan lemak yang sehat itu akan menstabilkan kadar gula darah dan mencegah dari lonjakan insulin. Kemudian yang kedua adalah puasa intermittent fasting. Kalau nggak salah dulu udah pernah saya kemukakan puasa intermittent fasting. Jadi dalam hal ini adalah pengaturan jam makan ya, ada jam puasa dan ada jam makan. Biasanya kalau untuk pemula itu 12 jam puasa dan 12 jam makan. Kalau untuk yang sudah terbiasa bisa meningkat menjadi 18 jam puasa dan 6 jam makan. Nah, ketika puasa ini yang boleh kita konsumsi itu adalah hanya air, tetapi air tersebut adalah 0 kalori. Misalkan air putih, air teh tanpa gula, kopi tanpa gula. Nah, ketika kita melakukan puasa IF ya, maka kadar insulin kita menurun sehingga badan akan membakar lemak yang ada di dalam perut. Kemudian yang ketiga adalah mengganti karbohidrat olahan dengan karbohidrat alami. Seperti misalnya ya buah-buahan. Buah-buahan kan ada yang karbohidrat seperti misalnya kayak apel gitu. Kemudian mengkonsumsi karbohidrat alami seperti kentang, kemudian ubi. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah berbanyak protein. Karena protein akan meningkatkan massa otot. Seperti kita ketahui bahwa otot yang sehat itu akan membakar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita secara alami. Yang kelima adalah hindari obesogen. Apa sih yang dimaksud dengan obesogen? Obesogen itu adalah zat-zat kimia yang terdapat dalam makanan. Makanan kemasan ya maksudnya, seperti pengawet, kemudian pewarna, pemanis buatan. Lah zat-zat kimia ini akan membuat lemak bertahan di dalam tubuh kita.
atau juga zat-zat kimia yang juga sering kita pakai ya, bukan kita makan tetapi kita pakai, seperti misalnya kosmetik dan parfum. Nah, zat-zat obesogen ini yang akan membuat lemak akan betah di dalam perut kita. Kemudian yang selanjutnya adalah rutin berolahraga. Kombinasi olahraga kardio dan angkat beban. Jadi ketika kita olahraga kardio ya, olahraga bisa lari, bisa senam aerobik, maka akan membantu membakar hormon stres, sehingga hormon stres yang tadinya akan menjadi lemak di dalam perut maka akan terbakar. Kemudian yang terakhir ya, yang selanjutnya adalah hindarkan stres secara berlebihan. Karena apa? Karena stres yang berlebihan akan memicu perut menjadi buncit. Banyak yang tidak tahu bahwa stres bisa menyebabkan perut buncit. Mari kita semua berjuang ya, menjaga kesehatan, mencegah perut buncit. Karena ketika kita memiliki perut buncit ya, ketika badan kita buncit, maka kita di dalam perut kita itu ada lemak subkutan, yang mana lemak subkutan ini akan sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga bagi penampilan. Semua pasti bisa. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.